Teruntuk Mbak Rahayu Saraswati Aduh, yang ini si memilih untuk Neng mengundurkan gelis. diri dari anggota DPR RI buntut dari pernyataannya di ruang publik yang kemudian itu menuai kontroversi sekitar 6 bulan yang lalu. Saya tentu sangat mengapresiasi atas jiwa kesatria yang dimiliki oleh Mbak Sarah yang tidak malu mengakui kesalahan. Kalian sudah baca berita artikel ini nih ya. DPR imbau anak muda jangan bergantung kepada lowongan dari pemerintah. Kalau kreatif jadilah pengusaha daripada ngomel. Hah? Ini nggak salah nih. Omongan kayak gini dilontarkan oleh seorang anggota DPR. Dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh Ibu Rahayu ini ya. Dengarkan baik-baik. Jangan hanya bersandar, karena kalau masih bersandar kepada sektor-sektor padat karya dan bersandar kepada pemerintah untuk provide the jobs, kita masih di zaman kolonial berarti. Udah denger kan? Dia ngomongnya begitu kan? Kita rakyat boleh nggak ngomong kayak begitu ya? Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Selamat datang di T23 Channel. Semoga kabar sahabat semua selalu dikasih kesehatan dan mudahkan rezekinya. Amin. Ya sahabat semua, pentingnya kita menjaga lisan dan perkataan. Itu salah satunya apa? Untuk menjaga perasaan orang lain maupun orang yang kita sayang. Kita sudah lihat ya beberapa hujatan yang diterima oleh wakil rakyat yang tidak bisa menjaga lisannya. Sampai rakyat juga turun untuk berdemo. Ya sahabat semua, ini ada anggota DPR RI yang ramai sampai mengundurkan diri. Salah satunya apa? Karena tidak bisa menjaga lisannya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ya sahabat. Teruntuk Mbak Rahayu Saraswati yang memilih untuk mengundurkan diri dari anggota DPR RI buntut dari pernyataannya di ruang publik yang kemudian itu menuai kontroversi sekitar 6 bulan yang lalu. Saya tentu sangat mengapresiasi atas jiwa kesatria yang dimiliki oleh Mbak Sarah yang tidak malu mengakui kesalahan di ruang publik, kemudian menyampaikan koreksi dan juga menyampaikan permohonan maaf. Tentu keputusan Mbak Sarah mundur dari anggota DPR RI ini adalah salah satu langkah manajemen krisis strategis di tengah hari ini polemik politik yang terjadi. Tentu ini bisa mengakhiri seluruh perdebatan panjang dan juga bisa mencegah isu menjadi liabilitas politik jangka panjang. Sebetulnya kan memang pernyataan Mbak Sarah ini sudah cukup lama gitu ya, sekitar bulan Februari 2025. Hanya memang kan di era digital saat ini, video lama itu bisa muncul kembali di tengah situasi politik yang sedang memanas dan sedang hangat, juga sedang tidak baik-baik saja. Apalagi jejak digital itu memang sulit untuk dihapus. Kalian sudah baca berita artikel ini nih ya. DPR imbau anak muda jangan bergantung kepada lowongan dari pemerintah. Kalau kreatif jadilah pengusaha daripada ngomel. Hah? Ini nggak salah nih. Omongan kayak gini dilontarkan oleh seorang anggota DPR. Sejak kapan rakyat bergantung sama pemerintah? Sejak kapan anak muda bergantung lowongan kerja sama pemerintah? Sekarang kita balik pertanyaannya. Pemerintah yang jangan bergantung sama rakyat. Kalian duduk di gedung DPR, gaji kalian itu adalah hasil dari pajak-pajak rakyat yang dibayarkan kepada negara. Dibalikan. Justru kalian yang bergantung kepada rakyat. Kalau rakyat tidak boleh bergantung sama pemerintah, pemerintah juga nggak boleh bergantung sama rakyat. Bebaskan semua pajak-pajak yang ada di Indonesia. Mau nggak kalian? Dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh Ibu Rahayu ini ya. Dengarkan baik-baik. Jangan hanya bersandar, karena kalau masih bersandar kepada sektor-sektor padat karya dan bersandar kepada pemerintah untuk provide the jobs, kita masih di zaman kolonial berarti. Udah denger kan? Dia ngomongnya begitu kan? Kita rakyat boleh nggak ngomong kayak begitu ya? Kalau negaranya hanya bergantung kepada pajak dari rakyat, itu namanya itu masih zaman kolonial. Ya kan? Kalau kita yang ngomong gitu sama mereka gimana ya?
Gimana coba? Nah, tapi ini belum habis, dengar lagi ya. Menurut saya, anak-anak muda, ayo kalian kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha. Jadilah entrepreneur, daripada ngomel nggak ada kerjaan, bikin kerjaan buat temen-temen lu. Kerjaan apa? Enak ya. Kalau orang kaya mau ngomong enak ya. Buka aja rumah makan, buka bridal, pokoknya kamu bisa apa buka. Ya saya mungkin ya senyum-senyum, tapi ini sebetulnya menyedihkan karena ini adalah sebuah gambaran nyata bahwa mereka para pejabat itu sebetulnya nggak ngerti pikiran kesulitan rakyat kecil itu, mereka nggak mengerti sama sekali. Ya Ibu Rahayu ini dia begitu ceprot lahir udah kaya raya. Dia nggak pernah ada masalah keuangan. Enak dia ngomong sama rakyat itu, buka aja usaha apa sebenarnya. Mau modalin memangnya. Gitu kan? Menyedihkan sebetulnya. Mereka itu nggak ngerti sama kesulitan rakyat kecil. Sama sekali nggak ngerti. Jujur aja ya, saya ngebayangin itu kalau dia duduk berdua, satu meja itu dengan Gibran. Mungkin lucu kali ya. Yang satu menjanjikan lapangan kerja 19 juta lowongan kerja. Yang satu lagi bilang cari sendiri, jangan apa-apa cari negara. Biarin aja dia berdua berdebat, kita nonton ya nggak. Satu pemerintahan tapi saling nabrak. Sahabat, gimana setelah kita melihat video barusan? Ternyata banyak hujatan bahkan kritikan yang dilontarkan oleh netizen kepada anggota DPR RI ini, yaitu Ibu Rahayu Saraswati. Aduh, inilah akibatnya kalau kita tidak bisa menjaga lisan, bisa menyakiti hati orang lain, bahkan orang yang kita sayangi, sahabat. Setelah videonya viral, sahabat, dan banyak hujatan, akhirnya Ibu Rahayu mengundurkan diri dari DPR RI fraksi Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam Om Swastiastu, warahmatullahi Sukihutu, wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih. Yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, emang tidak mudah. Saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami
yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Kita lihat ya klarifikasi oleh Ibu Rahayu Saraswati mengenai pernyataan sebelumnya. Bahkan permintaan maaf beliau kepada publik sudah kita lihat ya sahabat ya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Terakhir, saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari semua yang telah menaruh harapan kepada saya selama ini. Terutama kepada keluarga saya dan kepada kader-kader saya di Tidar. Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah. Dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di DPR. Kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir. Kepada para sindikat perdagangan orang, this is not the end. Terima kasih, demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat semua, kita sudah lihat ya barusan anggota DPR RI Ibu Rahayu Saraswati dari fraksi Gerindra mengundurkan diri, bahkan mengklarifikasi tentang pernyataan yang sebelumnya. Itulah sahabat ya, pentingnya menjaga lisan dan perkataan. Dan semoga saja ya pemimpin-pemimpin kita bisa menjaga lisannya sehingga tidak menyakiti hati rakyat. Yang terpenting itu apa sahabat? Bisa amanah. Ya sahabat semua, untuk mengenai ini kalian bisa tulis di kolom komentar. Pendapat kalian seperti apa? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya sahabat ya. Dan terima kasih sudah melihat video ini. Dan nantikan video-video berikutnya. Dan saya mohon maaf ya sahabat ya, bila ada salah kata yang terucap dari mulut saya, perkataan saya mohon maaf sahabat. Terima kasih sahabat.